Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farani Saika Pratiwi, mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, program studi S1 Kebidanan semester 4, akan memberikan materi tentang asuhan prakonsepsi untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan pernikah dan prakonsepsi. Nah, sebelumnya saya mau memberitahu data diri dari dosen pengampu mata kuliah ini. Yang pertama ada pengertian prakonsepsi. Prakonsepsi terdiri dari dua kata, yaitu pra dan konsepsi. Pra berarti sebelum dan konsepsi berarti pertemuan sel ovum dengan sperma, sehingga terjadi pembuahan. Prakonsepsi berarti sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum atau pembuahan atau sebelum hamil. Nah, periode prakonsepsi itu rentang waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun sebelum konsepsi. Tetapi idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Asuhan yang diberikan pada perempuan sebelum terjadi konsepsi. Selanjutnya, tujuan prakonsepsi. Tujuan asuhan prakonsepsi adalah memastikan bahwa ibu dan pasangannya berada dalam status kesehatan fisik dan emosional yang optimal saat dimulainya kehamilan. Nah, tujuan lainnya itu memberikan serangkaian pilihan yang mungkin tidak tersedia saat kehamilan dikonfirmasikan kepada calon orang tua. Selanjutnya ada manfaat prakonsepsi. Manfaat adanya asuhan prakonsepsi adalah adanya kesiapan secara fisik dan emosional yang optimal saat memasuki masa konsepsi. Ibu dan pasangan dapat mengetahui hal-hal yang dapat mendukung persiapan saat prakonsepsi. Selain itu, asuhan prakonsepsi juga bermanfaat untuk yang pertama, identifikasi keadaan penyakit, yang kedua, penilaian keadaan psikologis, yang ketiga, kesiapsiagaan keuangan dan tujuan hidup, yang keempat, memberikan banyak informasi bagi perempuan dan pasangannya untuk membantu membuat keputusan tentang persalinan yang akan dihadapinya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan konsepsi itu yang pertama, melakukan medical check-up sebelum terjadi konsepsi, sehingga tenaga kesehatan dapat menilai keadaan kesehatan perempuan dan mengidentifikasi faktor resikonya. Yang kedua, ada pemeriksaan laboratorium urin. Artinya bahwa pemeriksaan ini dilakukan pada setiap wanita yang akan hamil. Nah, pemeriksaannya itu ada pemeriksaan darah lengkap, golongan darah, titer virus rubella, hepatitis B, pap smear, Chlamydia, HIV, dan GO. Yang ketiga, ada pemberian imunisasi sebelum konsepsi. Yang keempat, usahakan berat badan ideal, karena underweight dan overweight merupakan penyebab banyak masalah dalam kehamilan. Yang kelima, identifikasi riwayat kesehatan keluarga, seperti kesulitan dalam kehamilan, persalinan, nifas, maupun kecacatan. Yang keenam, anjurkan untuk melakukan gaya hidup sehat sebelum terjadinya konsepsi, seperti olahraga, menghindari minum alkohol, merokok, atau penggunaan obat-obatan terlarang, atau dihentikan bila ibu sudah terbiasa. Yang ketujuh, mengidentifikasi masalah kesehatan, berikan penanganan dan observasi sebelum terjadinya konsepsi. Kedelapan, diet makanan bergizi seimbang. Jangan makan makanan yang setengah matang dan yang mengandung kotoran kucing karena dapat menyebabkan toksoplasmosis yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Dan yang kesembilan, membersihkan lingkungan dari bahan kimia. Nah, selanjutnya ada komponen dalam asuhan prakonsepsi. Itu ada reproduksi rencana hidup, riwayat reproduksi, riwayat kesehatan, obat digunakan, infeksi dan imunisasi, screening genetik dan riwayat keluarga, penilaian gizi, penyalahgunaan zat, racun dan agen teratogenik, kekhawatiran psikososial, pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium. Untuk yang reproduksi rencana hidup itu, minta pasien jika ia berencana untuk memiliki anak dan berapa lama ia berencana untuk menunggu sampai ia menjadi hamil.
lalu membantunya mengembangkan rencana berdasarkan nilai-nilai dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk riwayat reproduksi itu tinjau sebelumnya hasil kehamilan yang merugikan dan menilai resiko behavioral berkelanjutan yang dapat menyebabkan kekambuhan pada kehamilan berikutnya. Untuk riwayat kesehatan, tanyakan apakah pasien memiliki riwayat kondisi yang dapat mempengaruhi kehamilan berikutnya. Layar untuk kondisi kronis yang sedang berlangsung seperti hipertensi dan diabetes. Untuk obat digunakan itu meninjau penggunaan saat pasien obat, menghindari FDA kehamilan kategori X obat dan sebagian obat kategori D, kecuali potensi manfaat lebih besar daripada resiko janin ibu, meninjau penggunaan obat tanpa resep, jamu, dan suplemen. Selanjutnya, untuk infeksi dan imunisasi, itu screening untuk periodontal, urogenital, dan infeksi menular seksual, seperti yang ditunjukkan memperbarui imunisasi hepatitis B, rubella, varicella, TDAP, human papillomavirus, dan vaksin influenza yang diperlukan. Selanjutnya, screening genetik dan riwayat keluarga. Menilai resiko pasien dari kelainan kromosom atau genetik berdasarkan riwayat keluarga, etnis, latar belakang, dan usia. Menawarkan cystic fibrosis dan screening operator lain seperti yang ditunjukkan mendiskusikan pengelolaan kelainan genetik yang dikenal sebelum dan selama kehamilan. Selanjutnya, untuk penilaian gizi itu menilai ABCD gizi, faktor antropometri, faktor biokimia, faktor klinis, dan resiko diet. Untuk penyalahgunaan zat, tanyakan pada pasien tentang tembakau, alkohol, dan penggunaan narkoba. Menggunakan CAGE atau TACE kuesioner untuk layar untuk alkohol dan penyalahgunaan zat. Selanjutnya, racun dan agen teratogenik. Itu menasihati pasien tentang kemungkinan racun dan paparan agen teratogenik di rumah, di lingkungan, dan di tempat kerja. Meninjau material safety data sheet dan berkonsultasi dengan spesialis informasi teratologi lokal yang diperlukan. Selanjutnya, kekhawatiran psikososial. Itu screening untuk depresi, kecemasan, kekerasan dalam rumah tangga, dan stresor psikososial utama. Untuk pemeriksaan fisik, fokus pada periodontal, tiroid, jantung, payudara, dan pemeriksaan panggul. Dan untuk pengujian laboratorium, pengujian harus mencakup jumlah darah lengkap, urinalisis, screening golongan darah, dan jika diperlukan screening untuk rubella, sifilis, hepatitis B, virus human immunodefisiency, gonore, chlamydia, dan diabetes, dan sitologi serviks. Mempertimbangkan pengukuran tiroid merangsang kadar hormon. Untuk pengkajian data asuhan prakonsepsi, itu yang pertama riwayat individu dan sosial. Di riwayat individu dan sosial itu ada usia, latihan dan aktivitas, penggunaan alkohol dan rokok, penggunaan obat-obatan terlarang, keadaan lingkungan termasuk lingkungan keluarga. Yang kedua, riwayat kesehatan keluarga. Apakah keluarganya terkena diabetes, hipertensi, kanker, jantung, kehamilan kembar atau gemeli, talasemia, anak lahir cacat, Down syndrome, anemia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada riwayat kesehatan atau penyakit ibu seperti diabetes, hipertensi, kanker, jantung, kehamilan kembar, talasemia, anak lahir cacat, Down syndrome, anemia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada riwayat reproduksi seperti menarche atau pertama kali haid, siklus lamanya haid, lalu ada riwayat obstetrik seperti persalinan yang lalu, KB jenisnya, waktu penggunaan, efek samping, dan riwayat hubungan seks seperti pernikahan keberapa, frekuensinya, masalahnya, dan lain-lain. Dan ada riwayat medication. Selanjutnya, konseling prakonsepsi.
Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan keterampilan komunikasi intrapersonal, teknik bimbingan, dan penguasaan pengetahuan klinik, bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Saifuddin Abdul Bari tahun 2000. Menurut Rohman Natawijaya, konseling adalah sebagai hubungan timbal balik antara dua individu di mana yang seorang berusaha membantu yang lain untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, konseling adalah proses pemberian bantuan seseorang kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan-perasaan klien. Menurut Saraswati Tarigan tahun 2002. Terima kasih. Terima kasih telah melihat video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.